Rusia sita ratusan jet milik AS dan Eropa. Rusia menyita ratusan jet komersial yang dimiliki oleh perusahaan leasing AS dan Eropa. Langkah ini sebagai tanggapan dari sanksi yang diberikan sejumlah negara ke Rusia. Seperti dilansir CNN Business, Presiden Vladimir Putin menandatangani undang-undang sebagai bagian dari tindakan anti-sanksi pemerintah yang akan memungkinkan maskapai penerbangan Rusia untuk mendaftarkan pesawat yang disewa dari perusahaan asing di Rusia, di mana mereka akan diberikan sertifikat kelaikan udara lokal. RUU itu akan memungkinkan maskapai Rusia untuk mempertahankan pesawat sewaan asing mereka dan mengoperasikan pesawat di rute domestik, sementara mempersulit perusahaan asing untuk mendapatkan kembali pesawat mereka tanpa persetujuan Amerika pemerintah Rusia. Sanksi AS dan Eropa yang dikenakan pada Rusia mengharuskan perusahaan leasing untuk mengambil alih semua pesawat yang mereka sewakan ke maskapai Rusia pada akhir bulan. Produsen pesawat dari negara barat seperti Airbus dan Boeing telah memutuskan akses maskapai Rusia ke suku cadang yang mereka butuhkan untuk memelihara dan menerbangkan jet mereka dengan aman. Maskapai Rusia mengoperasikan 305 jet Airbus dan 332 jet Boeing, menurut data yang diberikan oleh perusahaan analisis penerbangan Cirium. Rusia juga memiliki 83 jet regional buatan pabrikan barat seperti Bombardier, Embraer, dan ATR. Hanya 144 pesawat dalam armada aktif maskapai Rusia yang dibangun di Rusia. Data Cirium menunjukkan bahwa 85% dari pesawat buatan asing tersebut dimiliki oleh perusahaan leasing dan nilai gabungannya mencapai 12,4 miliar dolar AS. Tidak jelas bagaimana perusahaan leasing bisa mengambil alih pesawat-pesawat ini, sementara mereka tetap berada di tanah Rusia. Sanksi tambahan yang melarang pesawat Rusia terbang ke sebagian besar negara lain telah membatasi industri penerbangannya pada dasarnya untuk penerbangan domestik. Pesawat-pesawat itu tidak akan memiliki akses ke suku cadang pengganti dan tidak akan memiliki sertifikat kelaikan udara yang sah yang akan diterima oleh maskapai penerbangan barat. Jet-jet ini tidak akan didukung dengan suku cadang dan perawatan lagi. Ini masalah nyata jika mereka kehilangan sertifikat kelaikan udara mereka, yang dapat terjadi jika catatan yang tepat tidak disimpan, atau terutama jika mereka dikanibal untuk suku cadang, kata Richard Aboulavia, Direktur Pelaksana Aerodynamic Advisory. Rusia adalah negara terbesar di dunia berdasarkan daratan lebih dari 2 kali ukuran benua Amerika Serikat. Diperlukan industri penerbangan yang layak untuk menjaga ekonominya tetap berjalan, kata Charles Lakefield, Wakil Direktur Geoeconomic Center di Atlantic Council, sebuah wadah pemikir internasional. Ini adalah bagian penting dari ekonomi Rusia. Mereka ingin industri domestik dasar tetap ada. Orang Rusia tidak terbang sebanyak orang Amerika. Mereka tidak terbang ke Siberia untuk liburan, kata Lakefield. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh Barat bukan hanya menjadi pukulan telak bagi negaranya, tapi juga merugikan bagi seluruh ekonomi global. Sebagai senjata mereka memilih sanksi ekonomi, keuangan, perdagangan, dan lainnya terhadap Rusia, kata Vladimir Putin, sebagaimana dikutip pikiranrakyat.com dari RT.com pada Kamis 17 Maret 2022. Tapi sanksi itu menjadi bumerang di Eropa dan Amerika melalui kenaikan harga minyak, energi, makanan, dan kehilangan pekerjaan yang terkait dengan pasar Rusia, sambungnya. Putin pun tidak memungkiri bahwa sanksi Barat terhadap Rusia saat ini menjadi pelajaran bagi pengusaha negara itu. Mereka harus belajar bahwa tidak ada yang lebih dapat diandalkan daripada investasi di dalam negeri, kata Vladimir Putin. Kami melihat posisi perusahaan asing itu, meskipun mendapat tekanan yang kelewatan terus bekerja di negara kami. Di masa depan mereka pasti akan menerima peluang tambahan untuk pengembangan, ucap Vladimir Putin. Kami juga tahu mereka yang dengan pengecut mengkhianati mitra mereka, melupakan tanggung jawab mereka kepada karyawan dan klien di Rusia, dan bergegas untuk mendapatkan dividen ilusi dengan berpartisipasi dalam kampanye anti-Rusia, sambungnya. Lebih lanjut, Putin menjelaskan kebijakan sanksi yang dijatuhkan oleh AS, UE, dan sekutu mereka sebagai kesengajaan untuk menghancurkan ekonomi Rusia. Strategi jangka panjang yang begitu jelas untuk melemahkan Rusia, ucapnya. Namun Putin mengatakan bahwa negara tidak mudah gentar oleh sanksi-sanksi tersebut. Dia menegaskan bahwa pembangunan nasional hingga 2030 akan terus berjalan dan tercapai. Ekonomi, anggaran negara, dan bisnis swasta kita memiliki semua sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas jangka panjang. Semua tujuan strategis nasional yang telah kita cadangkan hingga 2030 harus tercapai, kata Vladimir Putin. Terakhir, Putin mengatakan bahwa situasi yang kini menimpa Rusia adalah ujian bagi rakyatnya. Namun dia yakin bisa melewati semua upaya penghancuran ekonomi negara berjuluk beruang merah itu. Situasi saat ini tentu saja merupakan ujian bagi kita semua.
Saya yakin bahwa kita akan melewatinya dengan bermartabat, dengan kerja keras, kerja bersama dan saling mendukung. Kita akan mengatasi semua kesulitan dan menjadi lebih kuat. Seperti yang terjadi sepanjang sejarah 1000 tahun Rusia, tuturnya. Ekonomi Rusia pasti akan beradaptasi dengan realitas baru. Kami akan memperkuat kedaulatan teknologi dan ilmu pengetahuan kami, mengarahkan sumber daya tambahan untuk mendukung pertanian, industri manufaktur, dan infrastruktur pembangunan perumahan. Membalas sanksi Barat terhadap lembaga ini, kami berhasil memberi kerugian sebesar 12 miliar dolar kepada Barat. Katanya, perusahaan antariksa milik pemerintah Rusia Roscosmos baru-baru ini menangguhkan kerjasama dengan Uni Eropa terkait peluncuran luar angkasa sebagai respon atas sanksi yang dijatuhkan Uni Eropa. Direktur Roscosmos Dmitry Rogozin saat menjawab sanksi Uni Eropa mengatakan Roscosmos menangguhkan kerjasama dengan mitra Eropanya dalam berkoordinasi peluncuran luar angkasa dari pangkalan peluncur Kourou dan memindahkan personel teknisnya termasuk kru peluncuran gabungan dari Guyana, Prancis. Penolakan kami mengirim pesawat luar angkasa ke Amerika telah menimbulkan kerugian sebesar 4 miliar dolar kepada negara ini. Selain itu, kami telah memberi kerugian lain kepada Barat sekitar 8 miliar dolar. Kata Dmitry Rogozin di sidang dengan wakil Partai Liberal Demokrat Duma Rusia, seperti dilaporkan IRIB 12 Maret 2022. Jika perilaku Barat ini berlanjut, kami memiliki sarana lain yang akan kami manfaatkan di waktu mendatang, ungkap Ketua Badan Antariksa Rusia. Krisis antara Kiev dan Moskow meningkat sejak Desember 2021. Krisis ini mencapai puncaknya setelah Rusia mengakui kemerdekaan Republik Donetsk dan Luhansk pada 21 Februari 2022.